Baik, terima kasih Pak Syukron. Selamat siang Bapak Ibu. Berjumpa lagi di kelas online dari uh, bagian teks dan pembiayaan Smesco, di mana hari ini kita akan membahas lebih detail bagaimana sih tips-tipsnya nih supaya Bapak Ibu yang ingin mendapatkan modal usaha melalui perusahaan financial technology atau yang sering kita sebut peer-to-peer lending. Kita udah tahu sebelum-sebelumnya ya bahwa apa aja yang harus dibutuhkan, lalu ada beberapa juga perusahaan peer-to-peer lending yang sudah kita paparkan. Lalu di sesi kali ini kita ada Ibu Wulandari yang akan membahas sedikit lebih teknis mengenai apa aja sih yang perlu disiapkan oleh UMKM nih supaya memastikan bahwa nanti pada saat melakukan aplikasi ke perusahaan fintech ini kemungkinan untuk suksesnya itu besar gitu. Dan kita punya juga dari Coinworks, Bapak Muhammad Mirzan, Senior Business Development di Coinworks, sudah bergabung juga dengan kita hari ini, yang akan memberikan tips-tips nih, menurut kacamata dari fintech tuh, apa sih yang akan diperhatikan pada saat mereka menerima aplikasi dari para pengusaha UMKM terkait kebutuhan modal untuk usaha. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita akan segera mulai. Kita akan mulai dengan sesi dari Ibu Dwi Wulandari. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di kolom Q&A di bagian paling bawah Zoom. Itu ada tombol Q&A. Nanti setelah sesi pemaparan dari Bu Ulan dan Pak Mirzan selesai, saya akan membacakan pertanyaan yang mudah-mudahan akan dibantu dijawab oleh Bu Ulan dan Pak Mirzan, seperti itu ya. Baik, untuk slide-nya Bu Ulan bisa Oke, ditampilkan. izinkan saya share screen ya Mbak Ilona. Baik. Oke, sebentar. Oke, saya akan membacakan dulu nih profil dari Bu Wulan atau yang kita kenal dengan Dr. Dwi Wulandari SEMM CFP. Beliau adalah Associate Professor, lulusan S3 Ekonomi Keuangan dari Universitas Brawijaya dan Sandwich Program di University of Queensland, Australia. Bu Wulan juga merupakan Certified Financial Planner dari Financial Planning Standard Board, lalu pengajar ekonomi moneter, keuangan, perbankan, dan investasi di beberapa universitas seperti UM, UB, dan UT. Bu Wulan juga merupakan Regional Chief Economist BNI Kanwil Malang, merupakan tim kerjasama Rektorat Universitas Negeri Malang, Wakil Sekretaris IC Malang, pembina Olimpiade Sains Nasional Bidang Ekonomi, penulis lebih dari 50 jurnal internasional, mantan ketua jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Negeri Malang, former translator dan training koordinator for Council Economic Education USA. Jadi Bu Wulan ini memang sudah paham banget mengenai dunia pembiayaan dan ekonomi ya Bu ya, dan sering sekali memberikan pemaparan baik online maupun offline, karena memang Bu Wulan senang mengajar ya Bu ya, kelihatannya ya Bu. Iya, jadi emang passion-nya di situ ya Mbak Ilona ya. Passionnya Jadi jelas ini sehari ini biasanya 3 Mbak, 3 webinar nih aku luar sehari. Makanya biasa. sorry kalau suaranya agak-agak kadang udah serak-serak gitu di tengah-tengah. Luar biasa ya Bu Wulan. Oke, ini ada Instagramnya Bu Wulan. Di sini Bu Wulan tuh sering memposting mengenai jadwal-jadwal kuliah online, Tips-tips keuangan gitu lalu ya. tips-tips keuangan Yang juga kecil-kecil, ya. yang santai-santai, yang dibacanya bisa sambil santai scrolling. Oh iya ya, ternyata harus gini gitu. Betul, jadi untuk Bapak Ibu bisa follow Instagramnya Bu Wulan untuk mendapatkan tips-tips simple untuk mengelola keuangan, begitu ya Bu ya. Baik Bu Iya. Wulan, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Ilona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali akhirnya bisa ketemu lagi ya di eventnya Smesco dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, topik pada siang ini itu kayaknya topik yang lagi banyak dibicarakan orang. Jadi yang satu dia terkait fintech, yang kedua dia terkait utang. Nah, di masa-masa pandemi seperti ini gitu ya, banyak orang yang, aduh Mbak, saya tuh pusing nyicil utang. Aduh Mbak, saya itu harus gimana ya? Saya butuh modal nih, tapi
gimana ya saya utang atau enggak? Nah, makanya hari ini saya bersama Pak Mirzan dari Coinworks ya. Jadi nanti saya lebih banyak mengupas tentang bagaimana kita mengelola utang, lalu nanti dari sisi kalau kita mau minjem itu harusnya gimana. Dan nanti Pak Mirzan akan mengulas terutama dari sisi yang ngasih pinjaman nih, misalnya perusahaannya nih, perusahaan peer-to-peer lendingnya itu apa sih pertimbangannya, baik buat teman-teman yang mau minjem maupun yang mau taruh dana seandainya ada dana yang memang bisa bisa digunakan untuk investasi. Nah, bisa nggak sih gitu ya? Nanti kita tanya sama Pak Mirzan. Nah, jadi judul sesi saya pada siang ini adalah cerdas mengelola utang usaha agar keuangan tetap terjaga. Nah, jadi teman-teman nggak apa-apa utang tapi ada hitung-hitungannya gitu ya supaya nanti nggak pusing gitu bayar-bayar utang. Nah, kalau teman-teman beberapa kali ikut di sesi-sesi saya, tentu saja salah satu hal dalam perencanaan keuangan yang sering juga harus kita alokasikan ya, salah satunya adalah cicilan utang. Nah, nanti kita tahu nih teman-teman ini kebanyakan utang atau enggak. Nah, kalau memang enggak kebanyakan utang dan masih membutuhkan modal usaha dan ada pertimbangan bahwa tambahan manfaat akan lebih besar daripada tambahan biaya, nanti deh kita ke peer-to-peer lending ya. Nah, kita mulai dengan kenapa sih kita butuh utang? Nah, alasan orang butuh utang itu kan macam-macam ya, tapi ini terkait dengan utang produktif atau utang untuk usaha kita. Nah, kenapa kita butuh utang? Satu, biasanya ada kebutuhan operasional perusahaan. Nah, kadang ini misalnya nih, tiba-tiba banyak pesanan gitu ya, tapi supplier kita nggak mau dibayarnya mundur, sedangkan konsumen nggak mau bayar duluan. Maka mau nggak mau kita harus cari dana dong. Nah, kalau cari dana misalnya ada orang tua, ada saudara yang mau kasih utang kan enak gitu ya, tapi kan belum tentu semua punya dana. Nah, makanya salah satunya kita akan berhutang pada pihak lain gitu untuk memenuhi kebutuhan operasional. Dan ini sifatnya cepat ya. Jadi kita utang sekarang, kita selesaikan pembuatan produk kita, penjualan produk kita, lalu kita bayar utangnya. Lalu misalnya nih ingin menambah modal perusahaan, waduh demand pasar lagi besar nih, apakah saya seharusnya berekspansi? Ya mau sih berekspansi, tapi saya nggak ada dananya, maka saya butuh menambah modal. Lalu apalagi nih biasanya kenapa kita butuh utang? Sebagai alat untuk mempercepat dan membantu perusahaan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa terganggu dengan masalah kurangnya modal. Jadi kita bikin usaha itu ya, memikirkan hal-hal, memikirkan inovasi, memikirkan bagaimana masuk ke pasar, menambah pangsa pasar, itu aja kan sudah bukan hal yang mudah. Apalagi masih mikir setiap kali mau berekspansi, waduh kok modalnya nggak ada ya. Nah, utang sebagai salah satu solusi supaya kita bisa tetap jalan nih usahanya. Lalu juga kita bisa dinyatakan utang ini membantu perusahaan dalam mengelola keuangan agar tetap stabil sehingga seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Karena kan kadang kita butuh dana itu sekarang gitu ya, tapi ternyata masih banyak orang yang bayarnya masih nanti. Kalau dunia bisnis kan biasa ya Pak Bu begitu. Jadi kadang atau misalnya kita supplier nih ke salah satu gerai-gerai supermarket. Nah, kita itu tadi akan dibayar kalau barang kita tadi udah laku. Nah, padahal kan kita ngambil nih, kadangnya ngambil bahan baku dan macam-macam. Dan itu harus bayar tunai. Nah, disitulah kita memang membutuhkan hutang. Nah, ingat bahwa hutang lebih baik digunakan untuk kepentingan produktif. Karena kalau untuk konsumtif, Bapak dan Ibu, satu kemarin sudah saya ingatkan di sesi perencanaan keuangan ya, barang konsumtif itu nilainya akan terdepresiasi nantinya. Jadi pada saat kita selesai bayar utangnya, ternyata barangnya kok nggak ada artinya lagi ya, padahal kita udah sengsara banget, udah makan Indomie tiap hari selama 12 bulan, aduh nanti sakit perut. Nah, untuk bayarin cicilan gadget kok pada saat selesai kok gadgetnya berasanya gini aja. Nah, karena itu adalah barang konsumtif. Kalau barang konsumtif adalah pilih sesuai kebutuhan dan kemampuan. Tapi kalau produktif, yuk, karena ini bisa mengembangkan usaha. Apakah terus berutang tidak ada resikonya? Nah, ya pasti ada lah ya. Jadi memang utang tadi berperan penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Cuman kalau utang kita terlalu besar, itu ada resiko. Bu, taunya terlalu besar, terlalu kecil gimana? Nah,
Setelah ini ya kita akan belajar bagaimana kita tahu bahwa utang kita itu terlalu besar atau terlalu kecil. Harus diselesaikan sesegera mungkin atau bagaimana nih? Nah, ingat lagi bahwa perusahaan itu jenis utangnya macam-macam. Ada satu yang jangka pendek, jadi di bawah 1 tahun. Jadi cepat nih, begitu utang lalu digunakan untuk tambahan modal, lalu cepat dikembalikan lagi. Ada lagi utang itu jangka menengah gitu ya, 1 sampai kurang dari 10 tahun. Ada lagi nih utang jangka panjang gitu ya, karena memang misalnya salah satunya tujuannya itu untuk membangun misalnya membangun infrastruktur gitu ya yang memang agak biayanya agak besar. Nah, itu nyicilnya jangka panjang bisa, ada yang seperti itu. Nah, tips mengelola hutang bagaimana sih? Satu, teman-teman harus tahu dulu nih, tingkat prioritas hutang gitu. Nah, jadi, utang itu kalau saya utang, yang saya bayar duluan itu yang mana sih, gitu ya. Jadi ini bukan hanya masalah, kita melihat prioritas hutang itu bukan hanya masalah dari pembayaran yang harus kita bayarkan tiap bulan, tapi dampak apa yang akan kita rasakan kalau kita nggak bayar. Misal, biayanya ternyata bunganya tadi sangat tinggi. Nah, ini kan pasti harus kita prioritaskan untuk dibayar, karena semakin kita memperpanjang utang tadi, biaya yang kita keluarkan akan menjadi semakin tinggi. Dan bisa jadi yang awalnya kita gunakan utang tadi untuk mengembangkan usaha, pertambahan nilai dari usaha kita tidak sebesar bunga yang kita bayarkan untuk utang tersebut. Nah, makanya harus hati-hati gitu ya. Lalu jangan lupa untuk selalu buat anggaran. Jadi sekarang nih ya dicek-cek lagi pendapatan, biaya-biaya yang harus kita bayar tiap bulan, dan juga aset. Silakan diperhatikan dengan seksama nih apa yang terjadi. Kalau misalnya kita itu udah menghasilkan, udah menyimpan tapi habis terus gitu ya. Nah, berarti kita perlu pengeluaran dengan skala lebih kecil gitu ya. Bapak dan Ibu jangan khawatir, segala hal di dunia ini pengeluaran itu bisa diatur karena kan semua ada versinya. Ibarat kita mau beli lampu buat kafe kita gitu ya. Tadi waktu saya ada sesi-sesi sama pengusaha, salah satu pertanyaannya kan, kalau kita nggak all out, gimana nanti ke bisnis kita? Kalau kafe kita nggak cantik, gimana orang mau datang, kan kalah sama yang lebih cantik. Nah, mempercantik ini mau pakai level lampu yang harganya 1 juta sampai 100 juta ada. Lalu bagaimana memilihnya? Sesuaikan dengan kemampuan ya. Karena kadang ya ada kelihatannya juga sama, mungkin beda di kualitas, beda di brand gitu ya. Nah, itu teman-teman harus pandai-pandai memilih. Nah, jadi bikin anggaran itu sangat penting. Kalau memang yang kemarin-kemarin terlalu besar, bikin dengan skala yang lebih kecil. Nah, lalu kan kita berarti ada sisa nih, ada sisa dana karena anggaran kita sekarang pengeluarannya kita perkecil. Ya, itulah untuk mengurangi utang usaha. Dalam kondisi pandemi seperti ini, harus selalu hati-hati memperhatikan rasio-rasio keuangan kita supaya tidak sampai harus bangkrut gitu ya. Kita kan nggak tahu ini sampai kapan. Lalu jangan lupa misalnya nih ada sesuatu yang terjadi, lakukan negosiasi. Kalau misalnya kondisi pandemi itu apa? Ada restrukturisasi kan. Nah, di sini kita bisa bernegosiasi supaya misalnya nih, bisa nggak bunga pinjaman saya diturunkan? Kita ceritakan nih, saya sebenarnya ada niatan bayar, cuman sekarang saya ada kesulitan karena pandemi. Nah, segala hal ini bisa dinegosiasikan gitu ya. Jadi, apakah nanti si perusahaan mau kasih kita rencana yang bisa ngasih persyaratan pembayaran lebih baik? Karena perusahaannya pun juga pasti butuh dananya kembali. Makanya kalau mereka bisa bantu kita supaya kembali, meskipun mungkin ada sedikit kerugian gitu ya, itu pun kan kerugian dari bagian keuntungan gitu. Nah, itu pasti mau aja daripada uangnya sama sekali tidak kembali. Nah, lalu ketika kita berhutang, apa saja sih yang harus kita perhatikan? Satu, apa kita sungguh-sungguh butuh hutang tersebut? Ya, jadi kalau utang, utang dalam kondisi mendesak dan butuh. Kalau masih bisa pakai dana darurat, pakai dulu kalau itu memang kondisi darurat. Ya, jadi ini pilihan yang kita ambil ketika kondisi ya sudah sangat membutuhkan. Lalu yang kedua, periksa kondisi keuangan. Kalau memutuskan berutang, itu pastikan punya kemampuan untuk membayar. Berikut resiko-resikonya, gitu ya. Berarti berikut biaya-biayanya. Jangan sampai kita utang, alah dipikir nanti, dipikir masa depan. Ya jangan, gitu ya. Makanya benar-benar nih, kita hitung, kita mampu nggak untuk bayar utang ini.
Cermati juga tawaran fasilitas utang yang hendak diambil. Jadi kita bisa melakukan riset dan perbandingan, misalnya biayanya, bunganya. Itu kan sekarang informasi itu tersedia dengan sangat luar biasa. Jadi kita selalu bisa membandingkan gitu ya. Nah, next adalah bagaimana kita tahu utang kita itu sehat atau tidak sehat. Satu, kita evaluasi pribadi, dua, kita evaluasi usaha. Kalau pribadi, pertama teman-teman harus bandingkan hutang dengan aset. Jadi kan kemarin udah tahu nih, aset ada 3, aset kas, aset pakai, aset investasi, di jumlah semua. Utang ada 2, utang jangka pendek, utang jangka panjang, di jumlah semua. Nah, hutang dibandingkan aset itu harusnya kurang dari 50%. Nah Bu, kalau saya sekarang di atas 50% gimana? Perbaiki dulu sampai rasionya benar, berarti mulai dicicil utang-utang ini, mulai ditutup supaya kita aman. Lalu yang kedua apa? Rasio kemampuan pelunasan hutang. Nah, kita itu kalau punya hutang jangka pendek, ditambah hutang jangka panjang, hutang konsumsi, ditambah hutang untuk KPR dan yang lain-lain, itu cicilannya kalau bisa kurang dari 35% dari pendapatan bulanan kita. Jadi kalau pendapatan bulanan kita 10 juta, maka cicilannya kalau bisa kurang dari 3.500.000 supaya kita merasa aman gitu ya. Jadi nggak kebebanan, kalaupun ada penurunan gaji, penurunan pendapatan, ini kita masih bisa survive dengan kondisi seperti ini tadi. Yang ketiga apa? Nah, kalau ini kita hutangnya konsumtif. Kalau hutangnya non-KPR, secara pribadi cicilannya nggak boleh lebih dari 15% dari pendapatan kita. Jadi kalau pendapatannya 1 juta, boleh nggak beli, kalau pendapatannya 10 juta, boleh nggak beli gadget yang cicilannya 2.500.000 sebulan? Nggak boleh gitu ya, harus maksimal 1.500.000. Nah, karena itu juga barang konsumsi. Kalau memang tidak mampu, ya sebenarnya kita itu tidak mampu. Nanti dulu gitu ya. Kita perbaiki dulu cash flow kita, dana darurat, baru nanti kalau menginginkan barang yang lebih luxury ya. Jadi barang-barang yang mewah lah ya istilahnya. Nah, bagaimana dengan ketika kita sudah sadar nih, ternyata rasio utang saya nggak sehat, Bu. Ini pribadi dulu ya. Ternyata rasio utang saya nggak sehat, Bu. Terus saya harus gimana? Nah, berarti teman-teman satu, inventaris lagi semua utang yang dimiliki termasuk keluarga dan rekan. Ya, ingat utang itu harus dibayar. Ya, jangan sampai nanti gagal masuk surga gara-gara utangnya masih ada yang nyisa dan kita nggak bayar gitu. Jadi kita inventaris semua utang. Dua, buat prioritas pelunasan utang. Yang pertama adalah yang bunganya paling besar ya, yang berbiaya paling besar. Lalu juga nggak cuma bunga, dendanya, keterlambatan, biaya administrasi kredit, lalu skema hitungan bunganya gimana gitu ya. Bisa jadi kan kompon ya, kompon interest ini kan lebih gede gitu. Nah, ini kita selesaikan dulu. Yang ketiga, bayar utang di atas cicilan minimum. Jadi kan kalau misalnya kita utang kartu kredit tuh ada cicilan minimumnya, itu bayar di atasnya supaya lama-lama habis gitu ya utang tersebut. Makanya kan saya tidak sarankan sebenarnya hanya bayar cicilan minimum. Kalau bisa meskipun kita pakai kartu kredit, itu bayarnya ya sesuai supaya kita nggak kena bunga. Jika memang mendesak, jual saja sebagian aset untuk melunasi hutang. Ya mau nggak mau kondisi pandemi, kondisi susah, ya udah memang daripada kita kebelit gitu ya beban utang terus-menerus. Nah, jadi kalau memang benar-benar nggak mampu nih ya, coba di lobby krediturnya. Jadi bikin perjanjian, misalnya utangnya dijadikan cicilan tetap gitu ya, atau bunganya nggak di-compounding gitu. Bisa nggak sih? Nah, supaya kita mampu untuk membayar. Nah, terus ketika semua utang sudah lunas, kan kita tadi udah bisa nih menyisihkan uang. Nah, sisa uang yang kita sisihkan itu gunakan untuk investasi. Atau kalau belum punya dana darurat, gunakan untuk dana darurat dulu. Nah, jadi kita kejar lagi tuh tangga yang sudah saya jelaskan beberapa pertemuan kemarin, kita pakai lagi nih. Tangga dari dana darurat, dari investasi, supaya hidup kita lebih aman. Dan ingat pengalaman utang agar selalu berpikir matang sebelum memutuskan berutang lagi. Lalu, bagaimana dengan usaha kita? Nah, kita bisa mengevaluasi utang usaha, sebenarnya rasionya banyak. Saya pilihkan aja yang paling mudah-mudah dan sering dilihat gitu ya. Satu adalah solvabilitas. Jadi, solvabilitas itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang kalau perusahaannya tutup. Jadi, misalnya nih, kalau kita benar-benar usahanya tutup,
Nah, kita jumlahkan nih semua aset yang kita miliki, kita bandingkan sama semua utang kita, masih nyampe nggak gitu ya. Saya kemarin ada nih ketemu pengusaha-pengusaha, lalu dia cerita gitu, "Mbak, saya itu diceritain sama temen saya gitu, dia bilang gini, kalau semua barang saya dijumlahkan, padahal itu mewah ya, kehidupannya mewah. Kalau semua barang-barang mewah saya dijumlahkan, pokoknya semua gitu ya dijumlahkan, lalu semua hutang saya dijumlahkan, sandal jepit satu aja saya nggak punya, karena ternyata jauh lebih banyak hutang daripada asetnya. Nah, makanya kan harus berhati-hati ya tadi ya. Lalu yang kedua, total hutang dibagi, total aset gitu. Nah, jadi, di sini, kita lihat nih, dana-dana kita itu sebenarnya yang dari utang itu, terutama dilihat jangka ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jadi mana nih dana-dananya nih, yang dari utang, itu kira-kira kalau dibandingkan sama aset kita gimana? Nah, lalu bisa juga kita menghitung dengan utang dibandingkan dengan modal. Jadi antara utang sama modalnya kita sendiri, yang perusahaan kita tadi, itu sebenarnya besar yang mana? Nah, kalau DER-nya itu di bawah satu, itu biasanya utangnya lebih kecil daripada modal. Ya, berarti kan kita taruh modalnya udah lumayan nih ya, karena kita perusahaan ini tidak dibangun atas dasar utang saja. Nah, kalau kita pengen jadi investor yang menanamkan modal di perusahaan tersebut, ada kejelian yang harus kita pakai dalam menganalisis DER. Karena bisa jadi utangnya perusahaan itu dia lebih besar daripada modal. Tapi ternyata itu adalah hutang lancar gitu ya. Jadi utang dalam jangka pendek nih karena seringkali ini hanya masalah operasi usaha aja gitu. Nah, ini masih lebih baik dibanding kalau isinya itu adalah hutang-hutang jangka panjang. Nah, kalau dia utang jangka panjang itu perusahaannya udah kebelit-belit utang nih ya. Nah, beberapa perusahaan yang memiliki DER di atas satu itu kadang bisa mengganggu pertumbuhan kinerja perusahaan dan harga sahamnya. Nah, maka dari itu kalau kita jadi investor itu biasanya kalau bisa kita pilih perusahaan yang DER-nya tidak lebih dari 2 gitu ya. Jadi kalau bisa sih memang perusahaan ini memang modalnya juga solid, modalnya juga kuat dan tidak hanya pertumbuhannya itu dibantu oleh utang. Karena namanya utang tadi ada biaya. Ya kalau usaha kita jalannya bagus terus, kalau nggak bagus gimana? Nah, kalau mau bicara tentang peer-to-peer lending, jadi peer-to-peer lending itu nanti akan dibahas lebih jelas ya sama Coinworks, saya hanya memberikan introduction-nya saja. Jadi kalau peer-to-peer lending itu adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang pada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Nah, jadi Bapak dan Ibu kan bisa jadi orang yang butuh uang, atau bisa jadi orang yang kelebihan uang. Nah, kelebihan uang ini mau saya salurkan kemana nih? Nah, ini juga bisa ke peer-to-peer lending. Jadi kalau dipikir berarti sistemnya itu kan mirip banget dengan marketplace online. Ya kan kalau kita beli di marketplace itu kan ada penjual, ada pembeli. Karena marketplace online ini kan ada wadah untuk kita bertemu antara pembeli sama penjual. Nah, kalau di sini kita kan juga bertemu ya, tapi yang bertemu adalah orang yang kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana. Nah, kadang orang itu daripada pinjam ke bank, ke koperasi, ke yang lain-lain gitu ya, karena kan prosesnya lebih rumit gitu. Nah, kita sekarang bisa dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya fintech, kita bisa mengajukan pinjaman ke P2P gitu ya. Makanya namanya kan peer-to-peer gitu ya, jadi orang ke orang gitu. Nah, ini salah satu sarana yang tepat kalau kita ingin pinjaman yang cepat. Yang nggak ribet. Nah, karena orang bisnis itu kan kadang butuhnya cepat gitu ya. Jadi bisnis itu butuhnya sekarang dan adanya harus sekarang. Karena kalau dia harus nunggu nih seminggu, 2 minggu, permintaan pasar udah beda lagi gitu. Jadi orang bisnis tuh memang gerakannya harus harus cepat ya. Tadi saya ada nulis di Instagram saya tuh. Jadi orang bisnis tuh harus cepat, adaptif, pinter baca situasi, pinter analisis situasi, kritis terhadap situasi. Wah, ini apa nih yang jadi peluang buat saya gitu ya. Nah, jadi pinjaman ini sebenarnya cocok kalau Bapak dan Ibu butuhnya jangka pendek. Sebab semakin lama jangka waktu pinjaman itu tagihannya akan terus naik gitu ya. Nah, ketika kita minjem sama peer-to-peer lending itu bisa jadi kita bisa terpenuhi nih secara keseluruhan. Namun nggak ada jaminan juga, saya minta 100 juta Pak lalu dikasih 100 juta. Nah, terus apa sih biasanya pertimbangannya? Nah, ini dari sisi apa ya, dari sisi teori aja ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin lebih lengkap kan Coinworks adalah peer-to-peer lending ya, perusahaan peer-to-peer lending yang nanti bisa kasih nih sama teman-teman. Ini loh, kalau saya mengevaluasi itu yang saya lihat ini.
Nah, jadi supaya pinjaman disetujui, satu pastikan kita memenuhi syarat pinjaman. Minimal misalnya kayak usia gitu ya. Ya kali masih SMP gitu pengen pinjaman gini ya masih berbahaya. Nah, makanya kan di sini ada usia minimum. Nah, jadi semua syarat-syarat itu kan sebenarnya perusahaan-perusahaan ini sudah taruh tuh di lamannya masing-masing. Kita tinggal ngikutin aja sesuai atau enggak nih sama saya. Nah, terus habis gitu pastikan kita juga punya dokumen yang benar, ya nggak mungkin lah kalau misalnya nggak punya KTP atau apa, terus mengajukan. Nanti ngurus KTP dulu lama-lama, nah terus dikira yang bikin lama perusahaan peer-to-peer-nya. Padahal kan juga enggak. Bisa jadi dokumen kita kurang lengkap. Nah, terus buat tujuan kredit yang jelas, namanya orang mau minjem itu kan biasanya ditanya, kamu mau minjem ke saya buat apa? Ya kalau minjemnya, oh saya mau minjem buat naik kapal pesiar. Ya ini kan pasti pikir-pikir ya, karena ini kan pinjaman konsumtif orang ini bisa balikin atau enggak. Ya direview sih di keuangannya nanti, sebenarnya bisa balikin atau enggak nih. Nah, maka sebenarnya akan lebih baik kalau teman-teman menggunakan dana pinjaman ini untuk kepentingan yang produktif, supaya ada hasil buat kita. Jangan dipakai minjem ke peer-to-peer lending tapi pengennya beli buat sepedaan tuh 100 juta gitu ya, karena lagi tren sepedaan, saya pengen beli sepeda nih 100 juta, biar keren gitu. Nah, jangan yang seperti itu. Lalu juga sediakan riwayat rekening pribadi. Nah, makanya gini loh, Bapak dan Ibu ya, jadi, penting sekali nih, makanya pencatatan, perencanaan keuangan itu penting, karena pada saat kita butuh pinjaman pun, paling tidak kita ditanya nih, buku rekening kita. Jadi riwayat rekening pribadi kita gimana sih, transaksi-transaksi kita sebelumnya bagaimana. Plus harus punya riwayat kredit yang baik. Nah, makanya saya sering bilang nih, apalagi sama adik-adik mahasiswa gitu ya, kalau zaman dulu kan misalnya nih, aku mau ngutang gitu ya, aku mau ngutang, mau mau cari kredit nih barang konsumsi, tapi aku KTP-nya bukan Malang gitu, karena kan saya di Malang. Boleh nggak aku pinjam KTP kamu buat ambil utangan? Nah, terus temennya iya-iya aja nih minjemin KTP ya. Nah, pada saat temennya tadi nggak bisa bayar, maka yang memiliki riwayat kredit yang kurang baik adalah yang minjemin KTP gitu ya, dan itu sekarang kan datanya sudah bisa dilihat semua gitu ya, sesama sesama lembaga-lembaga keuangan, sesama perbankan, sesama fintech kan bisa tahu nih track record dari riwayat kredit kita. Nah, makanya teman-teman harus berhati-hati ketika mengambil utang. Kalau sering nunggak, nanti rating kredit kita itu buruk, jadi orang males ngutangin lagi. Nah, dan juga sesuaikan dengan kemampuan finansial. Kalau saya ngutang segini tadi ya, kalau bisnis itu sebenarnya analisisnya cost benefit aja. Kalau saya nambah utang dengan biaya segini, apakah pertambahan pendapatan saya akan melebihi dari tambahan biaya yang saya bayar tadi? Kalau memang hasilnya lebih baik, silakan ambil utang. Tapi kalau nggak yakin, nah ini juga harus berhati-hati karena semua ada resikonya. Nah, jadi begitu teman-teman tentang bagaimana cerdas mengelola hutang. Jadi benar-benar pilihlah memang hutang yang sesuai untuk kondisi teman-teman, untuk mengembangkan usaha. Kalau bisa jangan untuk yang konsumtif, tapi untuk produktif, untuk berbisnis, berusaha. Begitu dari saya, terima kasih banyak Mbak Ilona. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Wulan atas pemaparannya. Luar biasa sekali Bu Wulan ya, kita jadi belajar banyak nih tentang apa aja sih yang harus kita perhatikan ya. Terus di sini juga kita membahas bagaimana kalau misalnya di sisi peer-to-peer itu kita bisa menjadi investor, bisa juga menjadi peminjam, seperti itu ya Bu ya. Betul. Betul. Jadi kalaupun ada dana nganggur, kita bisa manfaatkan gitu kan ya, supaya nggak ada opportunity cost yang hilang gitu ya dari Iya, dana betul nganggur tersebut. sekali. Betul Oke, sekali. baik. Baik, kita akan beralih ke Bapak Mirzan selaku Senior Business Development dari Coinworks untuk memaparkan lebih lanjut nih tentang bagaimana sih cara kerja peer-to-peer lending, lalu apa aja yang perlu diperhatikan nih pada saat para pengusaha UMKM ini ingin mengajukan pinjaman melalui peer-to-peer lending. Apa sih tips-tipsnya supaya pengajuan itu pertama lolos dari proses analis ya, lalu juga banyak investor nih yang berminat gitu loh. Bagaimana caranya supaya menggait investor supaya berminat untuk berinvestasi di di proyek Bapak Ibu teman-teman UMKM seperti itu ya. Oke, untuk tempat dan waktu Pak Mirzan saya persilahkan.
Saya ingin Ya, mengingatkan terima lagi, kasih. untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh dituliskan di menu Q&A. Nanti setelah Bapak Mirzan selesai membahas materinya, kita akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Baik, terima kasih banyak Pak Mirzan. Terima kasih banyak Bu Iya. Wulan. Silahkan. Iya, Ibu Ilona, terima kasih sekali, luar biasa sekali tadi paparan yang diinformasikan oleh Ibu Wulan ya. Itu juga pelajaran dan informasi yang sangat bermanfaat juga khususnya buat saya pribadi ya, dan tentunya untuk teman-teman UMKM ya. Eh, Informasi yang disampaikan Ibu Wulandari tadi itu memang sangat bermanfaat, artinya ini pas banget momennya dengan UMKM, karena fokus dari Coinworks sendiri ini sebetulnya memang untuk ke UMKM. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman UMKM pernah mendengar pinjol, pinjaman online, ya itu bukan Coinworks. Ya, maksudnya adalah mirip dengan Coinworks, tapi Coinworks fokusnya ke UMKM atau perusahaan menengah ke atas juga. Nah, ini jadi untuk orang pribadi mau melakukan pinjaman itu sebetulnya masih kurang pas masuk ke Coinworks. Jadi ini sudah saat yang tepat untuk UMKM maju lebih tinggi lagi ya. Nah, sebelumnya saya mau sharing ini dulu ya Bu Ilona, apa namanya, slide saya. Silakan Pak. Sudah kelihatan Bu Ilona? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi apa namanya, ini saatnya UMKM untuk naik kelas bersama Coinworks ya, karena UMKM mungkin pandangan beberapa orang mungkin ya gitu, correct me if I'm wrong, mungkin masih homepreneur lah gitu, homepreneur masih baru, masih buka kecil-kecilan, tapi itu tetap akan dilirik oleh Coinworks, di mana Coinworks juga membantu untuk permodalan bagi UMKM atau homepreneur bahkan untuk apa namanya, mereka bisa lebih besar lagi dalam hal ekspansi bisnisnya, dan terutama untuk working capital yang bisa kita bantu. Ya, tadi mungkin sudah diterangkan oleh Mbak Wulandari juga mengenai UMKM, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM itu apa, ya. Kebanyakan orang mungkin melakukan homepreneur dan tidak tersedia wadah untuk UMKM ini untuk lebih belajar meningkatkan diri dan lebih berinovasi. Ya, makanya perlu sekali yang namanya melek teknologi sehingga bisa memanfaatkan seperti smartphone. Ya, kita punya smartphone, oh mungkin saat ini berpikir memang smartphone ya udah yang murah-murah saja gitu. Untuk saat ini memang mungkin nggak apa-apa untuk dibutuhkan awal teknologi yang murah, yang penting bisa bermanfaat seperti telepon, WhatsApp, ya. Tapi sekarang kan teknologi ini bisa dimanfaatkan walaupun keterbatasan teknologi yang ada di smartphone masing-masing, mungkin RAM-nya kurang atau kapasitasnya kurang, tapi bisa dimanfaatkan dengan WhatsApp itu tadi. Biasanya pelaku homepreneur, UMKM juga memanfaatkan fasilitas WhatsApp untuk melakukan broadcast, makanya mereka beralih kepada WhatsApp pribadi menjadi WhatsApp bisnis misalnya gitu. Tidak hanya itu saja, tapi bisa juga melakukan pemasaran online. Nah, siapa yang belum follow tadi Instagram Mbak Wulandari ya, saya udah follow ya, Bu Wulan ya. Nah, ini Instagram, Facebook itu adalah wadah pemasaran online yang sangat efektif ya, terutama yang baru memulai untuk melakukan pemasaran produk-produk, terutama mereka yang baru mulai dari homepreneur ini tadi ya. Masukkan juga ke pemasaran online melalui e-commerce, itu juga sangat membantu sekali, terutama e-commerce yang mungkin bukannya mungkin, tapi menyediakan fasilitas apa namanya, rank yang baik ketika satu merchant memiliki tracking yang sangat baik dalam jual beli barangnya, itu nanti bisa dikasih rank atau ranking gitu ya. Dan kebanyakan juga pelaku UMKM ini belum banyak merasa belum banyak pengalaman dan nggak tahu bagaimana cara membesarkan usahanya, sehingga uh, uh, belum berani untuk ekspansi. Nah,
masih beraninya hanya di rumah saja, ya. Kalau misalnya sudah ada keberanian untuk membuka di toko, di ruko atau lain sebagainya, sehingga harus memiliki izin usaha, tapi mungkin masih kecil, tapi akhirnya belum bisa mencapai seperti yang ditargetkan memiliki izin usaha, ya. Dan juga terbatas akses permodal ini masalah yang sering dihadapi para pelaku UMKM. Nah, kenapa UMKM itu butuh modal usaha? Yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa eh, kita mungkin baru mulai dari homepreneur itu tadi, hanya di rumah saja, wadah tempat kita berjual atau transaksi. Sekarang kita harus ekspansi melalui bisnis online, atau kita membuka store. Kalau misalnya berani, artinya kita membutuhkan modal yang sangat besar kalau kita bicara soal store, ya. Dan juga modal usaha memainkan peran untuk ketersediaan produk, ya. Kalau misalnya produknya tidak ada, bagaimana cara memasarkannya. Nah, di Coinworks sendiri ketika sebuah UMKM atau homepreneur ingin mendaftar di Coinworks, itu sangat diperlukan data-data seperti foto produk, ya. Foto produknya harus jelas. Jadi kalau misalnya mengaku-ngaku dari UMKM tapi nggak ada produknya, maka nggak bisa mendaftar di Coinworks, ya. Nah, menjaga arus kas untuk berbagai keperluan, ya, tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wulandari, bagaimana cara pembagiannya. Ada namanya dana miscellaneous misalnya, atau dana yang akan diperlukan secara mendesak. Nah, itu juga harus ada di pembagiannya harus jelas. Oke, dan membeli peralatan logistik untuk mendongkrak usaha itu juga sangat penting sekali, dan yang seperti saya sebutkan dana darurat. Oke. Nah, gambaran permodalan untuk di UMKM di Indonesia ini kalau kalau kita lihat dari kacamata Coinworks, ya, itu 30% UMKM di Indonesia itu bankable. Artinya yang sudah memenuhi syarat oleh bank untuk pengajuan modal usaha itu memang masih sedikit. Sementara untuk mereka yang baru memulai usahanya bagaimana, ya. Jadi sisanya itu 70%-nya itu nggak bisa akses permodalan karena mungkin dilihat dari kondisi geografis UMKM tersebut dan beberapa penyebab lainnya, sehingga pengajuan permodalannya mereka ini ditolak oleh bank. Nah, di sini butuh pilihan, ya. Pilihan kalau dari bank mungkin memang syaratnya agak susah gitu, tapi sekarang banyak sekali fintech yang bisa memberikan solusi permodalan. Ada beberapa fintech yang tersebar di Indonesia, pilihlah yang dengan bijak untuk memilih fintech, salah satunya Coinworks, ya, karena kalau salah memilih tidak diawasi OJK misalnya, ya nanti ujung-ujungnya seperti pinjol, ya, yang tidak diinginkan oleh semua orang. Nah, jadi dengan adanya fintech ini membuat para UMKM itu lebih terbuka lagi, ya, dan lebih melek teknologi digital untuk lebih belajar lebih tinggi lagi, naik kelas lagi, sehingga untuk membantu modal atau usaha dari masing-masing UMKM, ya. Dan sehingga dengan adanya teknologi digital, melakukan pemesanan online, membangun track record UMKM itu sendiri sebagai sebuah jaminan atau agunan. Di Coinworks sendiri seperti itu. Kalau tadi tipsnya bagaimana supaya bisa disetujui dengan Coinworks, harus memiliki track record. Bagaimana Coinworks bisa mengetahui usaha Anda memiliki track record yang baik, penjualan yang baik, kalau tidak ada maksudnya bukan sebuah jaminan berupa hard aset gitu, bukan, tapi ini menjadi jaminan bahwa track record Anda baik itu bisa memudahkan proses kredit analis kita. Misalnya dengan bergabung di satu platform e-commerce yang memiliki rank bagus, itu di situ juga akan bisa dilihat, wah, di sini penjualan bagus, misalnya di Tokopedia, ya, ini sebagai jaminan ini usaha Anda atau dari UMKM ini bisa disetujui pengajuan modalannya, ya. Nah, bagaimana sih membangun track record yang baik? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Wulan, ya. Uh, Belum punya rekening, harus punya rekening. Punya rekening tapi masih digabung dengan rekening pribadi,
mulai sekarang harus dipisahkan, sehingga sangat memudahkan untuk Coinworks juga mengetahui cash flow dari transaksi yang terjadi dari usaha Bapak Ibu sekalian, ya. Dan tadi berjualan secara online juga, yang sudah punya rekening bank, ya udah nggak usah capek-capek lagi ke ATM, sekarang bikin mobile banking. Saya yakin semua bank sekarang sudah punya fasilitas ini. Ya, ini sangat memudahkan untuk transaksi. Semua sekarang transaksi banyak menggunakan mobile banking, terutama virtual account, ya, sehingga memudahkan juga para pembeli untuk bertransaksi di tempat Anda, ya, buat perhitungan perencanaan yang terstruktur dan ternilai. Nah, ini juga sangat penting juga bergabung dengan komunitas. Komunitas itu banyak sekali kalau saya tidak salah di UMKM sendiri, banyak sekali komunitas yang bisa diikuti sehingga bisa mendapatkan pengalaman atau sharing, dapat ilmu dari pelaku UMKM lainnya yang sudah lama bergelut di bidang usaha atau UMKM. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Wulan mengenai peer-to-peer lending, ya, peer-to-peer lending, orang ketemu orang, ya, sama seperti misalnya Bu Wulan mau pinjam duit ke saya, ya kebetulan saya punya uang, saya pinjamkan ke Bu Wulan, ya, tapi lewat platform, ya, tidak langsung ke Bu Wulannya. Ya, saya percayakan kepada Coinworks untuk ketika Bu Wulan pengen pinjam uang, ya saya percayakan Coinworks untuk mengelolanya. Coinworks akan memberikan kepada saya istilahnya kayak komisi, ya, dan komisi diambil dari mana tentunya yang dibebankan kepada Bu Wulan, yaitu berupa bunga. Ya. Nah, ini gambaran sedikit tentang peer-to-peer lending, dan kita sudah diawasi oleh OJK tentunya. Ada sekitar 60 fintech yang sudah diawasi oleh OJK, sudah didaftar di bawah OJK, jadi aman. Tidak perlu takut lagi seperti pinjol-pinjol yang di luaran sana yang mengakses telepon Anda sampai menagih ke keluarga, ke teman, dan lain sebagainya. Enggak, ya. Dan seperti itu. Dan tentunya kita menjadi most popular peer-to-peer lending platform di tahun 2019 oleh dailysocial.id, dan juga mendapatkan penghargaan dari The Asian Banker, winner of the Asian Banker Competition for Lending kategori. Sampai saat ini sudah lebih dari 370 pengguna, ya, yang telah mendownload aplikasi Coinworks. Nah, untuk Bapak Ibu pelaku UMKM semua yang belum mendownload aplikasinya, bisa langsung, ya, pengguna iOS atau pengguna Android bisa langsung cari aplikasi Coinworks, ya. Fitur-fiturnya itu untuk pinjaman kita ada namanya Coin Business. Jadi kalau Anda ingin menjadi lender, sebutan untuk mereka yang menanamkan asetnya sebagai investor, ya, itu masuk ke peer-to-peer lending. Di sana ada pilihan-pilihan untuk Anda berinvestasi mulai dari Rp100.000, ya. Mudah, kecil sekali kan, gitu. Syaratnya mudah, ya, tanpa agunan, tanpa kolateral, dan juga pinjaman mulai dari Rp5 juta, tenor dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan. Dan suku bunga pun juga kompetitif dibanding tempat-tempat lain. Jadi aman juga untuk bertransaksi atau meminjam pengajuan pinjaman di aplikasi Coinworks, ya. Nah, di situ di Coin Business ini juga Bapak Ibu bisa melihat simulasi dari pinjaman yang misalnya mau pinjam 10 juta, ya, dengan waktu 24 bulan, itu per bulannya berapa, itu bisa dilihat di situ, ya. Dan bagaimana cara menggunakan Coin Business tadi, untuk pelaku UMKM tentunya harus membuat akun bisnis. Jadi begitu daftar pertama membuat akun pribadi, ya, untuk sebagai lender sudah bisa dilakukan, tapi untuk menjadi pengguna Coin Business harus buat akun bisnisnya. Siapin KTP, kartu keluarga, mutasi rekening, dan nanti diminta untuk di-upload di dalam aplikasi tersebut. Oke.
Nah, ini simulasinya seperti saya contohkan tadi, misalnya pengajuannya 10 juta untuk jangka waktu 12 bulan, suku bunga per tahun 15% ya. Jadi ini 15% per tahun ya, suku bunga range suku bunga dari Coinworks itu antara 12 sampai dengan 20% per tahun ya, karena adanya pandemi sekarang ini memang suku bunga agak dinaikkan gitu ya, tapi normalnya adalah 12 sampai 18%. Ini kita ambilkan contoh di 15% di tengah-tengahnya, yaitu 15% per tahun, sehingga mendapatkan suku bunga per tahunnya 1,5, sehingga total pinjamannya dengan pokok dan bunga itu 11.500.000. Oke, nah ini bisa dilihat di aplikasi Coinworks juga. Sekali lagi, begitu masuk ke Coin Business, tinggal masukkan angka yang diinginkan, sehingga bisa menghitung, bisa ketahuan simulasi dari pinjaman yang diinginkan. Ya, sedikit tips mengelola modal usaha tadi juga udah disampaikan oleh Bu Wulan ya. Kalau menurut dari kacamata Coinworks, ya tentunya harus disiplin membayar cicilan bulanan. Ya tentunya beberapa orang melakukan pinjaman kalau sifatnya konsumtif, mungkin membayar cicilan bulanan menjadi terasa berat, tapi kalau pinjamannya dilakukan seperti Ibu Wulan dari bilang tadi, untuk lebih produktif, tentunya membayar cicilan bulanan menjadi sangat ringan dan sangat membantu sekali untuk perputaran uang atau cash flow dari usaha UMKM tadi ya. Dan tentunya harus menambah aset usaha, bagaimana menambahkan aset usaha tersebut tentunya dengan terus melakukan inovasi-inovasi dari usahanya. Tadi kalau Bu Wulandari tadi informasikan di bawah 35% untuk rasio hutang dari pendapatan per bulannya, ya itu sangat betul sekali ya. Hampir semua saran yang dilakukan, yang diberikan dari ahli ekonomi maupun dari para konsultan-konsultan ekonomi, memang rata-rata segitu, dia di bawah 35% dari pendapatan, itu sudah sangat maksimal sekali. Ya, dan juga harus memonitor keuangan usaha agar tetap sesuai dengan perencanaannya, dan selalu lakukan konsultasi-konsultasi secara rutin dengan orang-orang yang sudah berpengalaman atau mentor-mentor yang Anda percayai. Ini success story ya dari salah satu peminjam Coinworks dari Button Scarf, ya pelaku UMKM juga, ya untuk punya brand hijab tersendiri di Indonesia, cukup ternama, ya sekarang sudah memiliki 7 store di 3 kota ya. Ya, partnership dengan Coinworks juga sudah banyak sekali. Ini bisa dilihat di sini. Jadi e-commerce juga sudah menjadi partnership, sehingga Bapak Ibu pelaku UMKM kan sangat mudah sekali kalau sudah bergabung di e-commerce tersebut ya. Jadi kita bisa melihat track record untuk transaksi penjualan dari masing-masing merchant di sana. Jadi mulai sekarang coba registrasi untuk Coinworks, aplikasinya dari iOS atau Android, dan juga jangan lupa follow untuk Instagram kita di Coinworks, ya Instagramnya Coinworks saja, ya. Kemudian ada Facebook juga dan YouTube. Di YouTube juga bisa lihat beberapa testimoni atau cerita sukses dari beberapa pelaku UMKM yang berhasil melakukan ekspansi bisnisnya. Seperti itu. Oke, Bu Wilona, itu saja dari saya mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Mirzan untuk pemaparannya. Kita akan masuk ke sesi Q&A, tapi sambil menunggu pertanyaan yang masuk nih, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Mirzan. Pak Mirzan, ini UMKM kita ini kan kita mendukung ya, apalagi Smesco itu ingin sekali bagaimana caranya supaya UMKM Indonesia itu bisa naik kelas gitu. Betul. Tentunya kita ini senang sekali ya ketemu partner yang memang mempunyai visi yang sama seperti itu.
Tapi nih Pak, ada banyak concern dari para UMKM itu ketika mencoba mendapatkan pinjaman, seringkali mereka itu belum memiliki laporan keuangan karena keterbatasan resources, keterbatasan pengetahuan juga untuk membuat laporan keuangan. Sering sekali tuh mereka tidak punya, Pak. Nah, apakah di Coinworks sendiri itu diminta atau diharuskan untuk mempunyai laporan keuangan? Atau misalnya hanya dengan track record penjualan di marketplace tertentu seperti tadi Bapak bilang di Tokopedia gitu ya, atau di Shopee, itu cukup gitu untuk membuktikan bahwa omset saya sekian per bulan, seperti itu Pak. Ya, kalau laporan keuangan itu biasanya diminta ketika pengajuannya mungkin sudah di atas 15 juta. Ya, biasanya di atas 15 juta itu diperlukan kayak KTP pasangan kalau sudah menikah, mutasi rekening bank gitu dan kartu keluarga. Tapi kalau di bawah itu cukup dengan KTP atau NPWP kayak gitu. Jadi namanya sangat memudahkan sekali sebetulnya di Coinworks. Cuman bagaimana kredit analis kita mengetahui track record mereka bagus. Tentunya salah satunya tadi memang melalui online shopping yang mereka lakukan, track record-nya bisa dilihat di situ, ya. Dan juga usia dari UMKM itu sendiri, ya. Kalau mungkin di bank ada yang pernah dapat atau mengajukan di bank, itu biasanya informasinya usaha minimal sudah 2 tahun berjalan gitu ya. Tapi kalau di Coinworks itu cukup 6 bulan saja sudah bisa mengajukan gitu. Jadi makanya yang mungkin sekarang belum mencapai 6 bulan mulai membenah diri dengan cara punya rekening bank ya. Takutnya nanti mau pengajuannya 50 juta misalnya gitu kan. Kita pengen pasti yang secara logika kalau mau mengajukan besar itu kita pengen tahu nih penghasilan per bulannya dia berapa begitu. Ya, makanya Mbak Ilona ini boleh nambah ya. Boleh. Jadi ini terkait banget nih, banyak curhatan nih dari UMKM gitu ya, terutama di banyak sesi. Satu, dia mesti bilang, iya tuh, satu selama ini aku nggak pernah misahin rekening pribadi sama bisnis kecampur. Nah, makanya teman-teman satu sekarang mulai pisahin. Tadi bener kan, Pak Mirsan juga bilang gitu. Kalau bisa rekeningnya khusus, jadi kita tahu nih cash flow-nya kemana. Terus kan kemarin kita udah belajar tuh si Apik ya teman-teman. Nah itu satu hari aja lo bisa. Misalnya nih hari ini belum punya laporan keuangan sama sekali. Teman-teman ambil buku rekeningnya, dicariin buku rekeningnya. Bon-bon yang kemarin-kemarin seadanya kita cariin. Kita petakan lagi nih, mulai aset, mulai modal, mulai apa penjualan, pembelian yang udah kita lakukan selama ini. Itu nggak akan butuh sehari semalam kok, bentar aja pasti udah bisa. Karena kan aplikasinya gampang ya, user friendly banget. Tinggal masukin data-data, kan tinggal ngisi aja penjualan, pembelian, modal gitu. Terus keluar sendiri tuh laporan keuangannya. Ada neraca, laporan rugi laba, pos-pos pengeluaran, arus kas, bahkan nanti bisa keluar rasio keuangannya. Nah, jadi nggak ada alasan Mbak Ilona, aku nggak punya laporan sama sekali, nggak ada. Karena satu hari aja bisa kok ya. Nah, tapi bagi yang memang sekarang baru merintis, yuk kita benahi lagi nih laporan keuangannya. Karena itu pasti berguna, nggak cuma untuk perencanaan keuangan ya Mbak Ilona ternyata ya. Nah, kalau cari modal pun tetap harus ada laporan keuangan. Karena itu untuk penilaian nih, penilaian kita. Betul. Jadi untuk Bapak Ibu UMKM yang belum mempunyai laporan keuangan, jangan takut dulu nih. Sekarang dengan kita bisa memanfaatkan teknologi ya Bu Wulan ya. Dengan adanya aplikasi-aplikasi untuk accounting ini, kita nggak perlu kok tahu mengenai prinsip debit, kredit, journal entries dan sebagainya, nggak perlu gitu. Hanya data entry aja gitu. Dan untuk membuat laporan keuangan ini kan kita nggak bisa hanya mempresentasikan laporan keuangan 1 bulan pada saat ingin mendapatkan pembiayaan gitu ya, tapi kan harus minimal tadi 6 bulan lah gitu kalau misalnya mau ke peer-to-peer lending. Nah, jadi harus memang persiapannya itu lebih ke nggak bisa cuma short term ya, tapi harus medium to long term kalau misalnya nanti memang mau mengembangkan usahanya dengan mendapatkan pinjaman gitu. Kalaupun tidak pun laporan keuangan itu penting sekali ya untuk kita mengetahui kinerja dari usaha kita sendiri gitu. Jadi nomor 1
pisahkan dulu rekening antara usaha dan rekening pribadi. Nomor 2, coba dulu main-main dengan aplikasi si Apik, mulai dibuat laporan keuangannya bulan per bulan, lalu di-filing gitu kan. Suatu saat apabila Bapak Ibu membutuhkan pinjaman, nah laporan keuangan itu pun yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh pinjaman. Seperti itu ya, Bu. Kita nih sedih banget sih sebenarnya saya tuh Bu dan Pak Mirzan, karena kenapa gitu ya, UMKM tuh banyak banget loh yang belum nggak bisa mendapatkan pinjaman itu simply karena nggak punya laporan keuangan gitu loh. Dan sebenarnya sekarang itu untuk buat laporan keuangan nggak sulit sama sekali gitu kan. Ibarat gini Mbak Ilona ya, kita jualan kan ya, kita jualan itu kan produknya kita taruh etalase, jadi orang tahu, oh ini bagus, ini enggak. Nah sama, kita butuh modal kan, pemilik modalnya perlu tahu, ini saya bener nggak ya ngasih modal sama ini. Lah kalau kita nggak punya laporan keuangan, terus gimana ngelihatnya? Kan nggak bisa pakai feeling ya, urusan duit nggak bisa pakai feeling. Duit berarti harus tercatat. Sama nambahin ini Mbak, kemarin saya kan ada nih sesi sama artis Saskia Meka yang juga pengusaha. Nah, dia benar-benar mewanti-wanti karena dia dulu ternyata, jadi teman-teman jangan berkecil hati ya, jangan aduh saya nggak bisa, karena dia dulu awalnya juga nggak bisa tuh bikin laporan keuangan sama sekali. Sampai 1 tahun usahanya berjalan. Nah, begitu udah mulai ngerti nih ada aplikasi dan macam-macam, akhirnya di 1 tahun itu dia mulai ngumpulin, dan tuh katanya, aduh aku susah banget ngumpulin setahun ke belakang ini sampai pusing. Akhirnya mengingatkan ke teman-teman pengusaha, mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti-nanti, nunggu usahanya besar, masih ini ya, nanti masih tambah ribet gitu ya, karena Nggak track record kekejar ya, Bu, ya? Betul banget. Jadi memang kalau laporan keuangan itu harus dari awal, idealnya dari awal usaha Idealnya sudah dari awal langsung. usaha, minimal dari naruh modal nih, dari naruh modal, itu kan kita bisa masukkan tuh klik modal, saya naruhnya 100 juta, udah gitu ketahuan gitu ya, jadi dari naruh modal udah ditulis. Baik. Oke, jadi kita tuh pengen banget sebenarnya nih UMKM tuh gimana sih caranya buat naik kelas? Itu kan salah satunya dengan mengetahui nih sehat atau enggak sih usaha saya. Kedua juga dengan memperbesar skala usaha. Dengan memperbesar skala usaha itu kalau misalnya kita miliki laporan keuangan itu akan ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di situ. Apakah kebutuhan kita untuk memperbesar usaha itu adalah keputusan yang sudah tepat gitu kan? Dan begitu pula kalau misalnya kita ingin mendapatkan modal baik dari investor ataupun pinjaman dari pihak lain, itu diperlukan sekali laporan keuangan. Seperti yang tadi Pak Mirzan bilang ya, 15 juta saja sudah dibutuhkan laporan keuangan loh Bapak Ibu. Mungkin selama ini pikirannya, oh kalau saya pinjamnya ratusan juta atau miliaran kali gitu ya, baru butuh laporan keuangan. Tidak Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan nih ya dengan adanya aplikasi ini gitu kan, kita bisa meyakinkan bahwa untuk membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi itu nggak sulit Bapak Ibu. Kalau yang belum ikut sesi kita sebelumnya ya Bu Wulan ya, itu bisa dicari di YouTube-nya Smesco tentang pembuatan laporan keuangan menggunakan si Apik. Simple sekali, mudah-mudahan itu bisa membantu Bapak Ibu untuk memiliki laporan keuangan dan itu bisa membawa untuk Bapak Ibu ke depannya bisa naik kelas gitu. Oke, Pak Mirzan, Bu Ulan mungkin ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Mirzan, apa sih yang mungkin dari peserta-peserta sebelumnya nih yang sering ikut kelas-kelas Bu Ulan, apa sih yang sering ditanyakan gitu kan terkait pendapat untuk mendapatkan pinjaman gitu ya, terutama dari fintech? Gini Pak Mirzan nih, yang sering nih teman-teman itu, ada ketakutan dari teman-teman pada saat mereka ke peer-to-peer lending. Ini boleh dari sisi dua-duanya ya Pak ya? Boleh, Dari boleh. sisi Ya, yang boleh. punya duit sama sisi yang butuh duit gitu ya. Nah, dari sisi yang punya duit itu banyak pertanyaan, Bu, apakah ada keyakinan gitu dari kita, karena kan ini sifatnya investasi berarti dia kan ya, duitnya kan sifatnya naruh untuk investasi. Apakah Betul. ada keyakinan, apakah ada kayak guarantee gitu ya, bahwa nanti dana kita itu pasti balik. Nah, karena misalnya dia disalurkan untuk usaha yang macet, itu gimana? Nah, itu satu, sehingga banyak yang akhirnya, daripada nanti duit saya hilang, cari yang lebih pasti-pasti aja gitu ya, karena memang profil resikonya mungkin kurang agresif. Itu yang pertama nih, yang banyak ditanya. Lalu yang kedua, yang banyak ditanya dari sisi yang mau minjem. Nah, kalau dari sisi yang mau minjem tadi, apakah
apakah misalnya dibandingkan nih dengan tempat-tempat lain, itu biaya atau beban atau perhitungan bunga atau biaya dari dari peer-to-peer lending ini lebih ekonomis atau sebenarnya lebih tinggi tapi karena prosedurnya cepat jadi worth it gitu. Nah, jadi ya kan kadang gitu ya, nggak apa-apa dia cepet tapi mahal, kan worth it daripada murah tapi lama gitu. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan itu Pak Mirzan ke teman-teman, siapa tahu ada yang pertanyaannya serupa. Iya, terima kasih Wulan. Jadi memang intinya kalau orang melakukan investasi itu harus siap dengan mental resiko ya. Resiko. Mau itu dia mau investasi reksadana, obligasi, saham dan lain sebagainya, semua punya resiko. Begitu juga dengan investasi di peer-to-peer lending. Ya, tapi pengalaman saya selama di Coinworks memang ketika terutama pas pandemi ini banyak sekali borrowers atau peminjam yang akhirnya terkena dampak dari pandemi sehingga melakukan restrukturisasi bersama Coinworks dan tentunya kita terbuka untuk soal restrukturisasi sehingga bagaimana Coinworks menyikapi untuk mereka yang sudah berinvestasi sementara borrowersnya kreditnya macet dan dilakukan restrukturisasi. Ya tentunya kita akan balikin dulu, kita prioritaskan ke lender dulu, kita balikin dulu ke mereka uang yang sudah mereka keluarkan, ya tentunya dengan perhitungan yang sudah ada dan tentang masalah restrukturisasi, ya mereka tetap dilanjutkan entah itu tenornya diperpanjang atau bunganya diturunkan dan lain sebagainya. Jadi masih aman kalau masih mau berinvestasi di peer-to-peer lending, karena Coinworks masih menjamin hal itu mereka yang menanamkan asetnya tentunya ya. Dan untuk pertanyaan kedua untuk borrowers, apa sih bedanya bunga? Kalau rate itu tentunya range-nya itu hampir sama. Kalau saya compare dengan beberapa fintech atau peer-to-peer lending besar atau bank, mungkin di bank agak lebih besar ya gitu. Tapi kalau di sama fintech gitu, sama peer-to-peer lending itu nggak jauh beda. Range-nya itu hampir sama kalau kita ngomongin range. Tapi kalau pemberiannya itu kembali kepada assessment, kembali kepada masing-masing peminjam. Apakah peminjam ini bisa dikasih 12% per tahun atau dikasih 15% atau bahkan 18%. Itu tergantung dari resiko peminjamnya sendiri. Jadi kita punya grade-nya masing-masing gitu. Ini ya keunikannya ya Pak Mirzan ya. Jadi kalau di bank itu kan bunga standar gitu ya. Jadi maksudnya misalnya kita ambil KKB, ya udah semua sama gitu ya. Nah, kalau di sini ternyata memperhitungkan faktor resiko. Berarti semakin beresiko orang yang ambil pinjaman tadi, maka suku bunganya akan semakin tinggi begitu ya. Betul. Nah, Dan melihat tenornya mungkin diperpanjang juga gitu. Melihat resikonya dari track record dia sebelumnya juga ya. Betul, karena kan kita juga kebetulan Coinworks ini juga melihat data melalui Pevindo. Biasanya kan ada BI checking, kita melalui Pevindo sehingga kita bisa lihat semua sejarah atau histori dari keuangan mereka. Nah, tuh teman-teman, tadi kan saya bilang ya, makanya harus hati-hati nih, usahakan kredit rating kita itu tetap bagus. Jadi kalau kredit jangan suka nunggak-nunggak, nanti kan kredit ratingnya jelek. Pas mau cari pinjaman tuh, kalau resikonya tinggi, kena bunganya lebih tinggi. Gitu ya. Oke, berarti itu kalau kita sempat nunggak gitu ya, nanti terus suatu hari mau minta pinjaman, berarti kan kredit ratingnya sudah terdampak gitu lah, udah nggak clean lagi gitu ya Pak ya. Itu akan mempengaruhi ya suku bunga yang akan ditetapkan untuk pinjaman yang kita ajukan tersebut ya. Iya, juga mempengaruhi apakah pengajuannya disetujui atau tidak. Biasanya kalau bisa dilihat dari Pevindo checking itu kita bisa ngelihat dia masuk bisa call 2, call 3. Biasanya kan kalau sudah di atas call 2 itu agak susah gitu. Oke. Baik. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak yang masuk nih. Bagaimana kalau baru mulai usaha dan belum ada track record? Apakah tetap bisa mendapatkan permodalan Pak?
Berarti yang tadi di bawah 6 bulan mungkin ya, Pak ya, belum bisa untuk mendapatkan permodalan ya kalau belum ada track record-nya selama 6 bulan, betul tidak Pak? Atau ada produk-produk lain yang bisa nih untuk startup misalnya Pak? Iya, memang secara logika itu pasti dimanapun tidak bisa ya gitu. Cuman kan kalau apa namanya masukin data ke aplikasi Coinworks langsung bisa ditulis ke 6 bulan misalnya gitu kan bisa ditulis 6 bulan dan pengajuan kalau bisa sih di bawah 15 juta aja dulu gitu. Jadi Oh, nanti oke, kan oke. bisa ketika pengajuan di bawah 15 juta itu kan tidak memerlukan mutasi rekening, ya cukup dengan KTP dan NPWP saja, itu apa namanya bisa sebagai starting awal untuk modal awal untuk dia melakukan usaha. Nanti setelah mungkin 6 bulan dia sudah melakukan pembayaran misalnya dan dia melakukan top up itu kan tentu saja bisa sehingga top up bisa lebih besar juga nilainya nanti. Yang Oke, penting berarti pembayaran cicilan juga lancar harusnya. lancar. Oke, berarti Pak, kalau untuk yang baru mau mulai usaha nih, walaupun belum ada track record penjualan di platform online atau marketplace online, itu tetap bisa Pak ya, walaupun memang harus di bawah 15 juta plafon pinjamannya. Ya, bisa-bisa saja, nggak ada masalah. Tak berdasarkan apa namanya, pasti penilaiannya adalah berdasarkan perorangan jadinya penilaiannya kan, sehingga dari kredit analis kita bisa mengetahui orangnya ini kredibilitasnya bagaimana dan tercatat di Pevindo juga seperti apa gitu. Pasti dilihat ke sana juga. Baik. Tapi mungkin kalau bisa nambahkan Mbak Ilana ya dari sisi perencana keuangan dari awal, kalau kata saya lebih baik kita coba dulu usahanya. Jadi gini, kadang kan kita punya ide usaha, kita merasa bahwa usaha ini akan diterima pasar. Kita yang merasa gitu ya, usaha ini akan diterima pasar. Nah, ketika ini belum ada pembuktian, tapi kita memutuskan untuk mengambil modal, ingat bahwa modal itu mengandung biaya yang nantinya usaha kita gagal ataupun berhasil, biaya ini akan tetap ngikutin kita, akan tetap kita harus bayar gitu. Jadi maksud saya gini, ada banyak pengalaman dari teman-teman pengusaha, gimana kalau start small aja, mulai itu kecil dulu gitu ya. Yang penting kita ngelihat, karena kan pasar itu kita harus lihat dulu, nerima nggak ya sama produk saya. Jadi paling tidak ya harus sudah ada transaksi-transaksi sebelumnya yang membuktikan bahwa ya memang iya nih pasar terima. Jadi maksudnya bukan hanya ide. Jadi bahkan startup pun setahu saya di startup itu kan ada biasanya tiga pihak gitu ya. Jadi hacker, hustler, sama hipster. Biasanya kan mereka kerja sama nih. Nah itu rata-rata karena saya banyak ngisi di startup juga, itu teman-teman rata-rata pakai uang pribadi dulu nih buat modal. Minimal buat settle yang awal, yang basic-basic dulu. Nah, dari sini mereka akan melihat nih, misalnya apps-nya ini banyak nggak sih diminati orang? Karena kadang di hati kita, ini apps nih pasti nih diminati orang gitu ya. Ternyata begitu sampai pasar sepi-sepi aja nih, adem-adem aja. Nah, makanya harus kalau teman-teman UMKM gitu ya, ingin apalagi misalnya nih masih mahasiswa atau masih baru lulus gitu ya, ingin memulai usaha gitu, start small aja. Dan bahkan ya, kalau misalnya kita balik ke filosofi, kalau teman-teman kenal misalnya kayak orang-orang yang udah sukses di dunia, misalnya kayak Jack Ma aja ya, yang udah sukses gitu. Salah satu nasihatnya itu sebelum kita benar-benar terjun di dunianya, itu kan kita harus belajar dulu. Jadi nggak apa-apa nih misalnya mengumpulkan modal dulu gitu ya, dengan bekerja dulu, ngumpulin modal dulu, baru memulai sebuah usaha. Jadi memang paling tidak sudah ada modal. Jadi jangan menggantungkan modal usaha itu 100% ke hutang. Tadi ingat loh ya, ada debt to equity rasio. Jadi ada bandingan modal kita juga nih, tidak hanya hutang. Jadi sarannya itu deh, coba deh 6 bulan dulu nih usaha. Kalau memang cocok, ekspansif, kan nanti akan lebih gampang ya Pak Mirzan ya ketika dia udah punya track record untuk dapat pinjaman ini. Betul sekali ya. Jadi Ya kayak apa namanya kalau misalnya Jess juga seorang karyawan terus dia pengen buka usaha gitu tapi dia mau mengajukan pinjaman itu kan tentunya biasanya kan pakai menggunakan nama dia status dia sebagai karyawan kayak gitu itu kan masih bisa juga seperti itu.
Betul, oke. Jadi walaupun bisa, tapi harus ada, maksudnya nggak boleh 100% modal itu berdasarkan dari pinjaman ya, nggak sehat ya nanti jadinya bulan ya. Kan debt to equity ratio, Iya, debt-nya betul. 100, rasionya 0. Wih, Wih, rasionya tidak equity-nya 0, rasionya tidak terbatas kayaknya 100 bagi 0 gitu ya. Jadi waduh ini agak ngeri juga nih gitu. ngeri-ngeri ya Bu ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita usaha modal dengan uang sendiri, walaupun nanti gagal misalnya itu yang hilang cuma uang sendiri ya. Tapi kalau misalnya pakai uang orang, tetap harus bayar uang orang Tetap plus harus bayar. bunga-bunganya lagi ya. Betul. Baik. Oke Pak, terus ada pertanyaan lagi nih Pak, bagaimana sih cara menghitung bunga pinjaman? Kalau di Coinworks sendiri, apakah cara pembayaran pinjamannya itu berdasarkan efektif saldo hutang yang tersisa atau bagaimana Pak? Ini maksudnya untuk early payment atau apa? Mungkin maksudnya misalnya meminjam 20 juta gitu ya di Iya. Coinworks. Lalu sistem pembayarannya apakah membayarkan bunganya setiap bulan lalu pokoknya di akhir atau setiap bulan itu membayarkan bunga plus pokok? Ya intinya mungkin sama seperti dengan KTA dimanapun gitu. Jadi cicilan sudah termasuk dengan bunga sehingga dan bunganya juga flat, cicilan dari pertama sampai dengan terakhir. Kalau early payment atau mau dilunaskan sebelum jatuh tempo itu tentu saja bisa dan kita tidak di Coinworks tidak ada penalti. Oh, Ya. tidak ada penalti, Pak. Betul. Oke. Kalau di bank-bank kan biasanya ada penalti tuh, Pak ya? Betul, ada penalti 5%, dulu 50.000 atau berapa gitu. Tapi kalau di Coinworks aman, tidak ada penalti, sehingga mau lunasi kapanpun silakan. Oke. Untuk sifat pinjamannya ini kalau selama ini nih Pak Mirsan selama di Coinworks nih, teman-teman itu kalau minjem banyak kan jangka berapa nih? 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau lama gitu? Kalau di kita sih kan karena memang pinjaman itu paling kecil itu kita ada sebetulnya pinjaman yang sifatnya installment, ada pinjaman sifatnya lump sum. Tapi biasanya kalau lump sum itu untuk mereka invoice financing atau PO financing. Tapi kalau seperti working capital kita gunakan installment. Installment itu mulainya dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan. Jadi kalau misalnya mau early payment diambil cicilan 6 bulan tapi mau early payment setelah 3 bulan jalan juga nggak apa-apa. Oke. Berarti selain modal usaha, bisa juga nih kalau misalnya kita ada invoice ke perusahaan yang memang sudah ternama dan cukup besar, itu dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, bisa ya Pak Mirzan ya? Ya, kita ada namanya supply chain financing, invoice financing, PO financing juga itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan menengah ke atas juga. Jadi kalau misalnya PO financing artinya kan kalau misalnya saya butuh barang ke perusahaannya bulan gitu, kemudian saya mengirimkan PO, tapi saya baru bisa bayar nanti 3 bulan kemudian gitu, PO-nya saya lunasi 3 bulan kemudian. Nah di sini Coinworks bisa masuk untuk melunasi PO-nya dulu gitu. Baru nanti saya mau melunasi ke bulan, tapi lewat Coinworks. Saya bayarnya ke Coinworks nggak ke bulan gitu. Karena bulan sudah terima uangnya melalui Coinworks gitu. Oke. Ditalangin dulu sama koin Ditalangin dulu ya. Ya biasanya kan orang punya PO tapi waduh ini nilainya besar sekali, perusahaannya butuh modal untuk Produksi gitu ya. produksi kayak gitu sehingga untuk perputarannya agak susah nih kalau mengeluarkan uang sebesar itu. Biasanya nilai-nilai PO financing atau invoice financing itu sampai miliaran, jadi makanya bisa kita bantu di situ. Oke. Berarti lebih untuk ke medium apa ya? Betul. Jadi biasanya kita pakainya PT atau CV itu udah bisa ngajukan. Oke, berarti kalau untuk yang pribadi belum bisa untuk yang kayak PO financing atau invoice financing ya Pak ya? Betul, karena memang persyaratannya dibutuhkan legal document sih gitu. Karena seperti PT kan pasti ada legal document seperti pendirian, akta perubahan gitu. Oke. Lalu nih Pak, saya mau nanya Pak, apa sih yang berubah Pak dari industri fintech Pak di saat
pandemi ini nih Pak, apakah trennya lebih banyak nih pengusaha-pengusaha yang ingin mendapatkan pinjaman gitu kan, karena mungkin banyak yang terdampak cash flow-nya Betul. gitu ya. Dan mungkin juga dari sisi pemberi pinjaman nih, karena tadi saya dengar menaikkan suku bunga sedikit ya Pak ya, Iya, berarti memberikan insentif lebih dong ya untuk para investor nih betul. mempercayakan uangnya di saat bunga bank terus-terusan turun nih. Turun. Jadi Ya, mungkin jadi pilihan yang bagus ya untuk berinvestasi di peer to peer dibanding kita misalnya di bank, waduh di-adjust terus nih bunga deposito. betul sekali. Iya, jadi apa namanya, untuk masa pandemi ini justru banyak sekali yang mengajukan karena memang itu tadi, terutama waktu di bulan-bulan April sama Mei, banyak perusahaan ingin mengajukan untuk melakukan pembayaran THR. Ya, Waduh. pandemi banyak sekali yang nggak bisa bayar THR ke Iya. karyawannya, bahkan melakukan layoff besar-besaran. Nah, tentunya ini juga sangat mempengaruhi dalam penilaian atau analis juga, di approve atau tidaknya, sehingga credit analyst khususnya dari Coinworks juga sangat memperketat mana-mana saja yang bisa diberi support untuk pendanaan karena kondisi keuangan perusahaannya yang sudah tidak stabil gara-gara pandemi ini gitu. Jadi tapi tetap ada juga beberapa sektor yang justru malah lebih, dengan adanya pandemi ini justru lebih untung dibandingkan bulan-bulan sebelumnya kayak gitu. Sehingga ketika melakukan pengajuan, eee, justru sangat sangat mudah untuk assess oleh credit analyst seperti FMCG, seperti sektor food and beverage gitu-gitu ya, dan juga alat-alat kesehatan atau bidang kesehatan itu sendiri. Jadi memang saat ini Coinworks lebih fokusnya ke yang itu dulu gitu. Kalau misalnya kayak kemarin ada satu perusahaan supplier pipa gitu kan, memang lagi turun banget, properti juga turun banget, sehingga ketika mengajukan ke Coinworks memang pasti waktu itu ditolak gitu, karena memang Oke. kondisi ya. Kalau normally pasti bisa dibantu. Oke, berarti walaupun track record-nya bagus sih, tapi dari Coinworks sendiri tetap akan melihat sisi ekonomi atau sisi ekonomi dan keadaan pasar gitu ya Pak ya di Indonesia seperti saat ini bagaimana gitu kan? Apakah memang Betul, produk-produk yang dijual itu terkait dengan demand-demand yang memang saat ini trennya naik atau yang malah ternyata trennya turun gitu Pak ya? Berarti sebenarnya betul. untuk para pengusaha itu harus pintar-pintar ya untuk meng-adjust dari produknya itu supaya bisa memang walaupun mungkin produk sebelumnya itu terdampak atau sales-nya menurun, tapi tetap bisa memaintain track record yang baik, ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi, kan karena banyak yang mengajukan perusahaan-perusahaan menengah ke atas juga, tentunya Mhm, dibutuhkan kayak financial statement, mutasi mhm, rekening, itu kan bisa dilihat, di bulan-bulan terakhirnya seperti apa, itu juga mempengaruhi untuk kredit mmm, analis Dan kita. dan ini ya, Mbak, ya, kalau saya lihat ini bagus loh, berarti ini sebagai sebenarnya pertanggungjawaban Coinworks karena kan, dia juga, ada orang yang naruh dananya di situ. Nah, berarti betul, Betul. artinya ini ada keamanan nih bagi kita, mhm, karena mhm, Coinworks ini juga melihat potensi dari usaha-usaha yang akan didanai. Masih potensial nggak? Bisa jadi kan, sektornya sangat terdampak, takutnya begitu kita taruh uang di situ, lalu disalurkan malah jadi macet. Nah ini iya oke, berarti, lebih meyakinkan ya bagi calon-calon investor untuk taruh di Coinworks karena juga memprediksi pasar juga ya Pak Mirza nih ya, melihat proyeksi Betul, pasar. betul oke. sekali ya. Pak, melanjuti pertanyaan bulan nih, saya pernah mendengar nih, peer to peer sekarang bisa ada insurance-nya untuk investor, Pak. Mungkin bisa diceritakan apakah di Coinworks ada hal-hal seperti ini juga? Jadi seandainya si pihak peminjam itu gagal bayar, investor ini bisa mendapatkan kembali sebagian uangnya melalui klaim insurance tersebut. Ya, jadi sebetulnya setiap peminjam itu kan dikenakan biaya-biaya. Biaya-biaya itu seperti ada provisi, ada administrasi, dan juga ada insurance di situ. Ya,
Nah, insurance ini bukan berarti ada asuransi saya malas bayar deh gitu di cover asuransi ini, enggak gitu. Tapi asuransi ini ketika misalnya peminjam meninggal dunia gitu ya, sakit, nggak produktif sehingga tidak bisa membayar, kemudian dia cacat jadinya segala macam. Nah, di sini kita asuransi kita bisa memanfaatkan asuransi ini. Coinworks sendiri yang akan memanfaatkan asuransi ini untuk tentunya untuk nanti mengcover mereka yang sudah menanamkan investasinya untuk para peminjam yang mengalami kredit macet itu tadi. Oke. Jadi kredit macetnya karena alasan kesehatan atau meninggal ya, bukan kalau usaha Iya. saya Udah ada ternyata asuransi nih. bangkrut, saya nggak perlu bayar nih. Perusahaan asuransi yang bangkrut ya. Betul. Oke, baik. Menarik sekali nih pembicaraan kita untuk sore hari ini. Saya ada pertanyaan untuk Bu Wulan nih, dari salah satu peserta kita. Bu, apakah untuk perusahaan kita perlu menaikkan harga jual untuk menutupi hutang atau beban hutang maksudnya, mungkinnya biaya pinjaman? Gimana tuh Bu? Oke. Nah, jadi kan gini, kalau kita menetapkan harga jual, itu variabel yang kita lihat. Satu, misalnya harga pokok kita itu berapa, margin keuntungan yang kita inginkan itu berapa, plus harga pesaing itu berapa. Itu kan semua kita taruh gitu ya. Jadi kan naruh harga itu nggak sembarangan. Nah, kalau kita terlibat utang, lalu kita memasukkan biaya beban utang itu di harga penjualan kita, pertanyaannya apakah harga ini masih kompetitif dengan pesaing-pesaing kita? Karena kalau kita salah langkah, nanti bisa jadi harga kita jauh di atas pesaing. Orang malah lari ke pesaing. Malah kita nggak laku, utang kita nggak kebayar, malah nambah lagi gitu ya beban. Nah, jadi makanya teman-teman, kenapa sih perlu pencatatan keuangan? Karena kita jadi tahu nih, harga yang saya pasang untuk produk saya ini sebenarnya udah tepat atau belum tepat gitu ya. Jadi teman-teman nih dari usaha home industry lah misalnya, sama-sama bikin salad buah. Nah, orang itu ya sekarang ya, meskipun kita awalnya biasanya ya kalau udah rasa nanti kalau udah tahu rasanya kan langganan. Tapi di awal itu misalnya teman-teman lihat di GoFood gitu ya. Nah, cara orang sekarang itu gitu, lihat di GoFood, masukin salad buah misalnya. Nah, di situ kan ada list nih mana aja salad buah. Dengan ukuran yang sama, buahnya sama, kan orang bandingin harga juga ya. Plus tadi ada biaya ongkir macam-macam. Tapi at least orang bandingin. Jadi maksudnya kalau bedanya misalnya salad buah itu yang ukuran jumbo gitu, kalau di Malang tuh ya, ada 60, ada 62, ada 63, itu kan masih kecil-kecil. Tapi kalau teman-temannya 60 lalu kita jualnya 80, ya siapa mau beli produk kita kan gitu. Padahal tadi alasannya, iya saya soalnya masukin beban utang saya ke dalam harga jual. Nah, malah nggak laku. Nah, jadi berhati-hatinya di situ teman-teman. Jadi untuk menetapkan harga jual itu salah satu pertimbangannya kan tadi biaya produknya plus margin keuntungan kita plus pesaing. Kalau masih ada space di situ buat masukin biaya utang, ya nggak apa-apa kalau ada space loh ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, ini udah mepet, ya kita harus berhati-hati tadi. Makanya kan utang mengandung biaya. Nah, bagaimana nih cara solusinya kalau saya udah terlanjur ada utang? Tadi ya, utang itu berarti kalau kita ada beberapa hutang, selesaikan mana hutang yang kira-kira dampaknya paling besar ke kita kalau itu tidak dibayar. Dampak itu apa? Berarti cicilannya nambah gede, bunganya nambah gede, biaya administrasinya nambah gede. Itu kita selesaikan satu persatu. Mau nggak mau ya teman-teman, dalam periode utang itu memang kita harus mengencangkan ikat pinggang. Mau nggak mau ya emang kayak gitu. Jadi harus agak ngirit-ngirit dulu di beberapa sumber untuk bisa lunasin hutang. Makanya dari awal ketika ambil hutang, pertimbangannya tadi harus matang-matang. Jangan yang penting ada duit nanti dipikir nanti. Nah, ini yang sering banget kok. Ini kisah sering terjadi. Kisah Jadi kalau nyata mau itu. kisah nyata ya. Jadi ada sering banget nih kejadian. Jadi karena nggak hati-hati ketika ngambil utang, ya udah ntar masukin bebankan produk, tapi ternyata udah harganya nggak kompetitif sama pesaing, malah tambah jatuh gitu ya. Jadi hati-hati di situ. Baik, apalagi sekarang gampang ya, kita mau jualan apapun tinggal klik aja nih di marketplace kayak Tokopedia, Betul. Shopee gitu kan, kita tahu tuh semua Tahu kompetitor tuh harga harganya. jualnya berapa gitu ya. Kalau kita Ya. masukkan beban bunga di sana, apakah masih ada margin nih untuk pengusaha seperti itu. Oke, saya akan beralih lagi nih ke Pak Mirzan. Pak Mirzan, kalau kita bicara mengenai UMKM itu kan biasanya kredit yang tersedia itu satu melalui koperasi simpan pinjam,
Kedua, melalui kredit usaha rakyat nih yang ada di bank-bank atau institusi finansial. Walaupun kita tahu nih mungkin angka realisasi dari KUR itu tidak setinggi yang kita harapkan gitu loh. Yang ingin saya tanyakan nih Pak, apa sih keuntungan dari peer-to-peer lending atau fintech dibandingkan akses pinjaman melalui koperasi atau KUR? Mungkin di sini kalau UMKM itu biasanya sih dua itu yang akses pinjamannya, entah melalui koperasi simpan pinjam dan KUR gitu. Jadi saya ingin UMKM ini aware gitu loh dari pilihan-pilihan ini, kan kita lalu memasukkan lagi nih, pilihan melalui peer-to-peer lending gitu. Apa sih Pak keuntungannya dari peer-to-peer lending dibandingkan dua opsi tersebut? Iya, koperasi KUR ya, biasanya beberapa bank juga menyediakan kedua hal tersebut gitu. Biasanya sih yang saya tahu memang kompetisi kita itu di rate kalau di rate untuk koperasi dan KUR itu juga cukup tinggi, bahkan biaya-biaya administrasi provisi itu juga jauh lebih tinggi, setahu saya seperti itu gitu dibandingkan dengan fintech lain, khususnya dibandingkan dengan Coinworks gitu, di mana kita punya biaya-biaya seperti administrasi provisi itu jauh lebih rendah dibandingkan bank kan koperasi itu tadi gitu. Okay. Dan koperasi juga yang saya dengar juga memang dia ngasih pinjaman itu selain potongan besar tapi juga jangka waktunya itu ada early payment gitu kan yang juga kena penalti itu tadi ya. Saya kira koperasi juga agak berat sih gitu kalau pengalaman pribadi soalnya. Iya. Pak Mirzan mau nanya ini yang sering juga nih. Ini kan di lingkup fintech ya, fintech player gitu ya, peer-to-peer lending. Cuman yang kebanyakan kedengaran ke masyarakat tuh kan biasanya kasus. Jadi orang gitu ya, kalau yang enak-enak nggak ngomong gitu ya. Kalau yang enak-enak nggak ngomong. Begitu nggak enak pasti kan ngomong. Nah, yang heboh kan pinjol. Nah, setelah saya riset nih ya, memang kalau yang berkasus-kasus itu biasanya memang pinjolnya ilegal gitu ya. Betul. Jadi karena ada SMS, karena ada apa, main klik-klik aja gitu. Nah, ini kan banyak nih. Nah, kalau Pak Mirzan sendiri nih di dunia fintech peer-to-peer lending ini kan pasti ada ground rules gitu ya. Ada aturan-aturan dasar yang harus dipenuhi para fintech player ini. Nah, gimana nih kita bisa ngomong nih sama masyarakat bahwa kalau yang misalnya nih, kalau nggak salah gini, kalau pinjol itu kan kalau aturan OJK, kalau untuk pinjaman ya, pinjaman online itu kan kalau nggak salah bunga tertingginya itu kan 0,8% sehari. Dan itu kan memang ada ya, yang memang segitu. Jadi 0,8% sehari. Berarti kan yang kita kenal gitu ya, kalau pinjaman online itu bunganya tinggi gitu ya. Tapi kalau tadi dari penjelasan Pak Mirzan kan sepertinya justru lebih ekonomis nih pakai peer-to-peer lending, terutama Coinworks. Nah, ini boleh nggak dikasih insight atau komparasi gitu dengan yang sering kita dengar gitu? Ya, seperti saya informasikan memang ada sekitar 60 fintech yang terdaftar di OJK. Dia bisa lihat langsung ke websitenya OJK. Salah satunya ada Coinworks. Coinworks itu masuk 10 besar yang terbaik gitu. Karena kita menjamin keamanannya. Kalau misalnya ada tunggakan-tunggakan, memang kita ada istilahnya dari bagian collection, tapi nggak mungkin tidak sampai seperti di pinjol-pinjol yang lain yang sampai harus menghubungi dan bisa mengakses phone book mereka. Sampai calon mertua dihubungin. Sampai calon mertua. Betul sekali ya. Tapi kalau kita karena diawasi OJK itu tadi, makanya kita tidak bisa mengakses sampai ke phone book untuk kita teleponin dari debt collector. Ya. Berarti itu memang ilegal ya Pak ya? Kalau yang sampai mengakses semua orang itu memang ilegal ya sebenarnya ya? Ilegal ya? Memang sebenarnya boleh? Ilegal ya? Ilegal, tidak boleh. Jadi memang tidak aturan OJK sendiri tidak memperbolehkan hal itu. Makanya pinjol-pinjol seperti itu semuanya tidak di bawah pengawasan OJK itu. Dan kalau saya lihat Pak Mirzan tadi kalau Coinworks itu juga ada batas usia kan ya untuk bisa minjem kan?
Betul, maksimumnya adalah 55 tahun. Minimumnya ada? Minimumnya 21 tahun. Nah, karena kan memang harus sudah dewasa ya untuk minjem dana. Iya. Ini mungkin saya boleh cerita nih, ada salah satu curhatan nih waktu di sesi saya. Jadi ada anak SMA gitu ya, tiba-tiba dapat SMS pinjol atau apa, pokoknya dia yes saja. Dan dia udah punya KTP ya, SMA kan rata-rata udah punya KTP. Udah Betul. difoto, nggak tahu sebenarnya ditransfer berapa sama pinjolnya itu nggak tahu. Tiba-tiba ibunya itu udah nangis-nangis karena katanya itu seluruh keluarga, termasuk kepala sekolah, pokoknya semua orang itu udah dihubungin semua bahwa si anak ini punya utang, dan entah bunganya juga berapa, itu utangnya itu katanya tiba-tiba udah belasan juta. Nah, ketika anaknya ditanya sama ibunya, kamu tuh sebenarnya minjem berapa gitu? Katanya minjemnya cuma dikit, cuma sejuta apa, loh kok bisa jadi belasan kayak gini? Nah, waktu itu kan nanya nih sama saya, terus saya bilang, wah ini pasti ilegal nih pinjolnya, karena kan kalau legal kan nggak mungkin ya sampai anak kecil dikasih pinjaman terus tiba-tiba semua orang dihubungin dan jumlahnya udah gede aja gitu ya, Mas Mirzan ya. Jadi kalau yang Iya, kayak Coinworks ini nggak mungkin ya sampai terjadi kayak gitu ya. betul. Ya tentunya dalam pengisian data juga diminta hal-hal seperti itu juga, seperti foto KTP, mengupload foto KTP, bahkan foto selfie dengan KTP pun diminta gitu, sehingga untuk memastikan orangnya sama dengan di foto gitu. Oh iya ya, bisa jadi pinjem KTP temennya gitu ya. Betul sekali. Main masukin data aja gitu. Oke. Nah, ini aman nih teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman juga bisa memahami bahwa ya namanya semua platform bisnis, semua apapun itu kan pasti nih ada resiko, itu udah pasti, dan pasti ada versi-versi yang mengambil keuntungan nih ya, maksudnya mengambil keuntungan itu dia ilegal atau model bisnisnya disamain tapi pelaksanaannya nggak sama. Nah, ini berbeda, makanya teman-teman untuk memilih peer-to-peer lending maka harus lihat list di OJK, yaitu kayak yang kita bahas di sebelum-sebelumnya, memang harus selalu patokannya list yang ada di OJK. Berarti dievaluasi ya Mas Mirzan ya sama OJK setiap secara berkala ya? Betul sekali, selalu dievaluasi. Baik, waduh menarik sekali nih sesi sore ini ya. Kayaknya Bu Wulan dengan Pak Mirzan nih banyak common interest ya Bu ya, karena mungkin sama-sama berkecimpung di dunia finance. Gitu. Oke. Mungkin nanti bisa bekerja sama ya ke depannya ya untuk untuk proyek-proyek tertentu gitu. Oke, baik. Karena hampir seluruh pertanyaan sudah kita jawab gitu ya. Ibu Wulan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah keren banget nih Coinworks nih, teman-teman jangan khawatir ya, udah terdaftar di OJK nih. Iya, jadi harus pinter-pinter milih ya untuk memperoleh pinjaman tuh jangan asal-asal yang yang penting dapat pinjaman aja gitu, nanti susah kemudian nih dihubungi loh seluruh kontak di handphonenya. Baik, jangan Pak sampai Mirzan. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Mirzan? Ya, sekali lagi untuk teman-teman UMKM ya, atau bahkan mungkin ada di sini homepreneur juga, ya jangan takut untuk berinovasi, untuk lebih lebih berani lagi mengembangkan usahanya. Jadi jangan takut juga untuk mengajukan pinjaman dimanapun, termasuk di Coinworks, terutama untuk produktivitas yang lebih tinggi lagi. Itu saja. Baik. Bu Wulan, ada yang ingin ditambahkan, Bu Wulan? Oke, untuk teman-teman ya, itu tadi pastikan kalau memang kita ingin meminjam dana, kita sudah paham resiko-resikonya, sudah paham konsekuensinya, dan pilih lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab gitu ya, supaya teman-teman tidak kesulitan di kemudian hari. Dan tentu saja tetap jaga rasio hutang supaya kita dalam batas yang aman. Itu Mbak Ilona. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Wulan, terima kasih banyak Pak Mirzan sudah bersedia nih berbagi ilmu dengan kita di teman-teman di Smesco dan para UMKM di Smesco. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nih ya kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, baik online maupun offline. Mungkin kedepannya kita bisa mengerjakan
proyek-proyek bersama seperti itu. Atas nama Smesco, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya bersedia berbagi di sore hari ini, dan untuk para peserta, Bapak Ibu terima kasih banyak sudah bergabung di sesi webinar kita siang dan sore hari ini. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Pada tim Smesco, saya ucapkan terima kasih. Oke. Saya lupa bahwa sesi ini itu diadakan oleh Smesco bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana setiap minggunya kita menghadirkan kelas-kelas online dan diskusi online dari berbagai macam bidang. Ada fashion, ada kria, ada kuliner, ada legal, ada online marketing, dan yang saya isi sendiri terkait pajak dan pembiayaan. Untuk teman-teman, mohon follow Instagramnya Smesco Indonesia. Di situ kita akan rutin mengupdate kelas-kelas apa aja yang akan kita laksanakan. Dan mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini sudah membaik nih ya, kita bisa mengadakan kelas tatap muka atau offline gitu. Nanti kita mungkin bisa mengundang Ibu Wulan dan Pak Mirza untuk bercerita lebih lagi nih terkait masalah pembiayaan gitu. Baik, selamat sore, selamat berakhir pekan untuk teman-teman, untuk Bu Wulan, untuk Pak Mirza, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Ilona. Terima kasih Sampai jumpa semuanya. lagi. Terima kasih Pak Mirza. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Wulan, dari Waalaikumsalam.